Oke, jadi langkah pertama kalau kita mau pakai Git itu sebaiknya mulai dari bikin repositorinya dulu ya di Git-nya. Bisa kosongan atau apapun, pokoknya ada lah begitu. Oke, bikinlah suatu repositori tertentu dengan nama yang telah ditentukan, terserah apa. Oke, kalau sudah kita create project. Setelah kita create project, kita bisa clone. Oke, silahkan di clone pakai git clone. Oke, clone kita paste aja ya. Oke. Enggak bisa, harus direktorinya kosong kalau pakai tujuan. Kalau enggak, enter aja. Dia akan bikin direktori baru di info up, kemudian di cd info up. Oke, selanjutnya kita harus bikin konten yang mau kita tambahkan. Kita bikin kosongan aja ya. Oke, kita bikin misalnya teks dokumen. Oke. Nah, ada dua cara kalau kita mau nambahkan. Kita bisa tambahkan satu-satu atau semuanya sekaligus. Semuanya, termasuk nanti subfoldernya otomatis. Oke, kalau mau satu-satu, komennya sama pakai git add. Git add, kalau mau satu-satu, ketikkan aja filenya satu-satu. a.php, enter. Kalau multiple bisa dipakai spasi, git add. Misalnya git add a.php, spasi b.php, spasi c.php, dan seterusnya. Kalau multiple. Ini Bambang sudah master nih. Oke, ya, oke, silakan. b.php. Itu nggak double tuh ya? Enggak apa-apa, belum di komit. Komit juga enggak apa-apa. Boleh. Oke, itu kalau satu-satu. Kalau mau semua sekaligus sama subfoldernya pakai git add min all. Sama juga ya? Sama juga. Kemudian setelah kita add, jangan lupa untuk di commit. Commit min m spasi min m pakai petik 2 atau petik 1 juga boleh. 2 kali. Berikan pesan di dalamnya. Pesan itu biasanya berisi apa ya? Kayak change gitu, perubahan. Catatan perubahan. Misalnya menambahkan user ke apa begitu. Oke, enter. Terakhir baru kita push. Ya, bisa git push saja atau kalau mau detailnya bisa git push origin master. Sebenarnya origin master ini default sih. Origin ini adalah kayak mapping gitu loh. Mapping antara remote dengan lokal. Kita bisa cek dulu, tunggu. Kita cek dulu. Coba ketik git origin ada nggak gitu sih? Git min help dulu, coba. Coba git ada saya lupa. Untuk ngecek origin apa bang? Git remote. Enter. Nah, ini ada namanya origin. Coba git remote min help. Gak ada ya? Git remote min apa ya? Min L ada enggak? Ada ini sih. Oh, helpnya buka ini. Min V.
purpose. Oke, git remote min v coba. Nah, ini dia. Jadi ini istilahnya kayak nama mapping ke remote-nya gitu. Jadi kita punya origin. Origin itu kan sumber ya, sumber asal usul repository lokal kita itu dari mana gitu. Di sini mapping name-nya origin. Berarti kalau kita klik misalnya git push origin, maka kita akan nge-push ke sini. Di sini bisa lebih dari satu, kita bisa nambahkan juga ada git remote add, artinya kita mau nambahin misalnya git remote ASDF, kasih URL yang lain, git repository yang lain. Maka ketika nanti kita tekan git push origin, originnya diganti ya, git push ASDF master. Master ini adalah branch-nya. By default semua ini branch itu master. By default master. Nanti kita bisa nambahin branch sendiri. Branch itu biasa kita gunakan untuk versioning biasanya. Misalnya kita versi 1 nih. Kemudian kita mau coba bikin versi 2. Misalnya kita bikin branch dulu atau kita bikin release. Release itu juga nantinya jadi branch dia. Misalnya release versi 1.1, release versi 1.2, release versi 3 gitu. Itu namanya branch atau tag. Sama sih branch sama tag. Nah, jadi kalau perintahnya di sini nanti. Jadi git push. Jadi commit ini masih lokal ya, ada di lokal. Git push spasi remote name-nya. Remote name-nya by default origin. Jadi kita bisa aja git push. Kalau git push begitu, by default belakangnya itu akan origin master. Pasti origin master. Tanpa menambahkan apapun, origin master. Kalau kita mau